Oke, ya selamat pagi ya. Jadi ternyata ada passcode ya, pantas nggak ada yang masuk gitu ya. Passcode-nya sudah saya tulis ya di sini ya. Jadinya besok besok bisa lihat ini ya. Jadinya tak kira sudah hilang passcode-nya ternyata muncul lagi ya. Gitu. Kita nggak tahu soalnya. Kalau saya kan tinggal klik pasti masuk karena host gitu ya. Tapi udah ada kayak gitu ya. Gitu. Jadinya untuk kelas besok juga saya kayaknya jaga-jaga ini ya, taruh passcode-nya ya kayak di sana ya. Oke, itu ya. Ya, jadi ini ya, apa namanya, dari nama-nama juga banyak yang dari ini ya, dari pemeriksaan paralel juga itu ya. Jadi itu ya, banyak yang familiar nama-namanya ya. Itu. Oke, jadi bisa dianggap mata kuliah ini ya lanjutannya pemrosesan paralel dikit gitu ya sebagian ya. Jadi mata kuliah ini lanjutan ya paling banyak itu statistik dan probabilitas ya. Eh tapi bagaimana menerapkan itu di data besar gitu ya. Dan juga di mata kuliah ini juga kita kurang lebih membahas data besar itu apa sih gitu ya. Data apa sih yang dibilang big data itu gitu ya. Itu yang mau kita bahas. Terus bagaimana sih cara memproses big data gitu ya. Jadinya di sini perlu kalian ini juga ya pikirin apa namanya big data itu bukan berarti harus diproses di komputer yang super canggih gitu enggak ya. Di komputer yang biasa, bahkan mungkin komputer dengan RAM 1 GB gitu di sini. HP aja udah jarang yang 1 GB kan ya sekarang ya. Itu juga bisa memproses data yang isinya jutaan gitu ya, bisa. Ya, yang penting tahu caranya gitu ya. Jangan datanya diproses menggunakan proses transaksi gitu, tapi diproses dengan proses analisis gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bukan OLTP tapi OLAP gitu ya. Online Analytical Processing gitu sana ya. Di sana yang kita mau ini ya bahas di mata kuliah ini ya. Ini masih ada lanjut kan? Oke, itu ya. Jadi RPS RTM bisa kalian lihat di sini ya nanti ya. Jadi saya bikin videonya juga penjelasan RPS RTM-nya ya. Belum sempat ya. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih video sudah ada semua ya. Ada semua bisa kalian tonton, tapi untuk pertemuan ke depan dan pertama ini setiap materi saya jelasin ulang bagian yang penting dan harus kalian pahami gitu ya supaya nggak ini juga apa namanya dilihat kok rekamannya saya rata-rata 10 sampai 20 menit aja gitu ya. Itu juga kemarin. Saya udah ada di sini ya. Gitu. Nah, ini mata kuliah Big Data ini mata kuliah yang paling konsisten saya ajar ya. Setelah nomor duanya pemrosesan paralel gitu ya. Paralel. Jadinya mata kuliah pertama yang saya ajar di PSTI ini saya baru bergabung PSTI ini 2018 ya, 2018. Eh, itu adalah ini ya, big data dan AI dulu ya. AI. Waktu itu saya belum gabung ke lab 2 juga gitu ya. Jadinya saya apa namanya ini ya masih belum jelas masuk lab mana jadinya ngajar AI waktu itu sempat ya. Itu karena emang ini ya apa namanya jurusan S3-nya saya itu namanya ini ya Computer Science and Design Engineering gitu ya. Seperti jadinya ini ya. Kalau di sana kan lebih spesifik lagi ya makin S2 S3 tuh makin lebih spesifik bidangnya. Jadinya bagaimana ini ya apa namanya mendesain sebuah sistem terus mendesain sebuah algoritma. Kalau saya bagian algoritma sebenarnya gitu ya sana ya. Ya, itu berbasis graf gitu ya, berbasis graf di sana ya. Jadinya saya sempat ngajar automata juga tahun lalu ya di semester yang sama dengan ini sebenarnya nyambung ke sana juga bidangnya saya juga banyak ya. Itu ya jadinya
apa namanya, yang paling nggak pernah saya lepas itu terus ngajar sampai sekarang itu ya big data sama pemrosesan paralel. Tapi pemrosesan paralel nyusul semester depannya gitu ya. Itu termasuk dua mata kuliah itu yang saya ini ya pegang terus ya kayaknya. Itu. Kalau yang lain ya lepas ganti. Ya habis itu IoT ini ya, IoT setelah Pak Agus ke Korea ya, gitu. Ya, lebih seperti itu. Ya, itu ya. Jadinya kalau sekarang bimbingan TA-nya saya hampir 90% kayaknya tentang IoT gitu ya. Sisanya itu tentang web crawling ya, terus apa namanya? Text classification seperti itu ya. Data mining satu orang ya. Itu yang sedikit ini ya, apa namanya? Melanggar dari sebenarnya lingkup labnya ya, seperti itu. Kayak itu ya, kurang lebih itu untuk ini ya, pengenalan saya dan big data ini gitu. Ini mata kuliah yang ini mata kuliah paling kesayangan saya kayak di PSTI juga. Sebenarnya big data sangat erat kaitannya dengan IoT juga gitu ya, karena IoT salah satu penyumbang apa namanya big data juga gitu ya, selain sosial media sama toko online gitu ya di sana. Itu ya apa namanya, kalau di luar negeri gitu kan ya dianggap IoT juga, misalnya kayak meteran listrik. Kalau meteran listrik di sini kan tidak terhubung ke pusat ya, cuma kode ininya aja ya, kode apa namanya, kode pulsa tokennya aja gitu ya yang terhubungnya. Artinya apa ya, sampai sekarang kan belum pernah kedengaran ini ya, belum pernah kedengaran apa namanya, eh, orang kebobolan token gini atau token palsu gitu, belum kedengaran. Apa emang belum terungkap karena nggak terdeteksi, nggak tahu juga ya, mudah-mudahan aman itu ya. Intinya itu yang itu ini ya diacak sesuai dengan nomor ini gitu ya. Intinya kan itu hampir bisa ini ya, dengan variasi apa namanya, variasi nomor meteran sama jumlah transaksi yang mau, jumlah pulsa yang mau dibeli itu kombinasinya bisa sampai jutaan gitu ya dari sana. Jadinya ya bisa aja gitu amannya, dan hebatnya belum belum bobol ya sampai sekarang gitu ya. Atau bobol tapi nggak ketahuan, nggak tahu juga. PLN termasuk merugi sih gitu ya. Nggak tahu juga meruginya di mana ya. Kayak itu, nah itu bukan ini ya, bukan cerita nggak nyambung gitu, bukan ya. Tapi salah satu transaksi pulsa listrik itu juga kan big data gitu ya. Saat saya ngomong ini mungkin entah di mana di negara bagian mungkin negara bagian emang ini ya Amerika gitu enggak ya. Apa di Indonesia ini pasti ada yang lagi beli token listrik dan lebih dari satu orang gitu ya. Nah itu big data gitu loh. Ya. Big datanya di mana ya? Bukan di meteran listriknya, tapi di toko online-nya gitu ya. Meteran apa pulsa listrik kan bisa dibeli di mana-mana ya. Di mana-mana, bisa lewat OVO, bisa lewat Tokopedia, bayarnya pakai OVO juga gitu misal. Apalagi lewat apa aja gitu ya, link aja apa namanya, macam-macam ya, bisa beli di mana aja gitu ya. Seperti itu ya. Dan itu seperti itulah ini ya. Saat saya ngobrol ini juga ada yang lagi update status gitu kan ya, ada yang lagi upload foto di Instagram, ada yang lagi TikTokan, ada yang lagi ya macam-macam ya. Intinya saat kita ngobrol ini bisa gigaan data itu beredar di sekitar kita gitu kan ya. Ya, seperti itu. Dan itulah yang mau kita bahas ya. Dan gimana cara memprosesnya. Intinya big data ini ya, apa namanya, kalau mau dibahas filosofinya bisa gitu, mau dibahas dari statistiknya bisa, mau dibahas dari pendekatan apa namanya, pemrosesannya secara teknis gitu ya, gimana nyiapin nyiapin ini ya, nyiapin infrastruktur untuk memproses data yang besar itu bisa. Jadinya ini mata kuliah yang luas banget itu. Big data ini mau jadiin satu jurusan di S2 gitu bisa gitu. Bisa gitu. Jadinya ini juga big data ini mata kuliah yang termasuk baru ya. Zaman saya kuliah nggak ada gitu. Mungkin ya pertengahan
akhir ini ya, akhir 2000 kayaknya 2010-an gitu. Dan itu kalau kurikulumnya ini ya, kurikulum di beberapa kampus itu masih ini ya, ada yang kurikulumnya itu terlalu statistik dan probabilitas gitu ya, hampir sama lagi gitu ya. Ada yang kurikulumnya itu apa namanya, terlalu machine learning gitu ya, itu. Ya sebenarnya gabungan kedua itu plus, infrastruktur gitu ya di sana ya, itu. Jadi di sini nggak ada bahas algoritma ya, jadinya saya juga termasuk yang galau dulu gitu kan ya. Jadi startnya ini ya kurang lebih startnya ini kayak machine learning gitu, saya machine learning juga saya pernah pernah ngajar 1 semester, satu semester pernah ngajar ya. Itu, ini jadinya, apa namanya, dulu, di silabus yang awal ada bahas algoritma ya, tapi di sini saya tidak bahas algoritma, tapi gimana menjalankan algoritma tersebut untuk data yang besar gitu ya di sana. Beda caranya dengan ini ya secara umum gitu ya. Kalau spek laptopnya itu atau komputernya itu tinggi ya, pakai cara scikit-learn biasa machine learning, data yang besar juga bisa jalan gitu. Tapi eh, pertama komputernya panas, habis itu ya apa namanya, kalau besar banget bisa jadi crash gitu ya. Gimana caranya supaya nggak crash gitu ya, diproses secara eh, batch processing atau streaming processing. Nah, itu nanti kita bahas ya di beberapa nama-nama software yang ini. Dan nama-nama software ini saya sengaja pilih software-software yang emang dipakai ya, emang dipakai di dunia kerja ya. Dan apa namanya, saya juga ngisi ini kan ya tentang apa cloud computing di acaranya Kominfo dan Microsoft ya. Itu pakai Azure Cloud ya. Sebelumnya itu pakai Amazon ya web service itu. Di semuanya itu ada ya istilah Hadoop, terus PIG and Hive ya, Flume and Scoop, terus Spark apalagi gitu ya sangat populer sekarang gitu ya. Oke, ini yang sebenarnya paling cocok diajarin big data yang tidak akan muncul di mata kuliah lainnya gitu ya kurang lebih ya. Seperti itu. Ya, jadi semua ini gabungan antara statistik sama ini ya. Machine learning sendiri kan pengembangan dari statistik sebenarnya gitu ya. Itu algoritma itu juga dari statistik juga sebenarnya gitu ya kurang lebih ya. Gabungan statistik dan apa representasi data gitu ya, seperti itu ya. Itu tergantung representasinya apa, itu tergantung algoritmanya kan gitu ya sekarang lebih ya. Itu. Jadinya disederhanakan dengan representasi gitu ya algoritma kurang lebih ya. Itu ya jadinya susah ya sebenarnya ngajar itu gitu ya apa namanya. Kadang tergantung dosen machine learningnya juga terlalu tentang citra gitu ya, terlalu tentang data matrix biasa gitu ya bisa itu jadinya susah lah emang ini ya susah emang apa namanya membedakan mata kuliah dan yang lainnya gitu ya apa namanya itu ya jadi di sini supaya beda dengan yang lain tuh saya nanti akan bahas data-data yang ini ya apa namanya tentang sosial media tentang toko online tentang apa namanya lagi ya tentang ini juga ya mungkin tentang apa namanya penyebaran COVID gitu ya misalnya di Kaggle nanti ya kita pakai Kaggle nanti di sana bisa kita cari data yang menarik gitu ya untuk kita olah-olah ya. Dan ini nanti bisa jalan di laptop seperti apapun gitu ya. Karena saya di Raspberry Pi gitu ya komputer kecil ya mini PC yang apa namanya RAM-nya 1 GB gitu ya bisa ya. Bahkan di Raspberry Pi Zero yang RAM-nya 512 itu bisa gitu. Tapi ya lebih lama prosesnya. Tapi jalan dan eh, apa namanya motherboardnya nggak panas gitu lah. Seperti itu ya. Itu ya karena itu ya apa namanya bisa dibikin batch dan streaming processing gitu ya. Jadi kita langsung masuk materi sedikit ya. Ini apa itu big data gitu ya. Jadi big data ya banyak data. Datanya banyak gitu ya. Datanya banyak. Ya karena makin banyak jejak digital ya dianalisis agar tidak hanya menjadi sampah gitu. Ya,
Jadi kalian misalnya di toko online gitu ya, apa namanya, browsing-browsing, nggak jadi beli, masuk shopping cart tapi dihapus nggak jadi beli. Itu juga kecatat ya sama mereka ya. Kira-kira kenapa sih produk ini banyak yang masukin shopping cart tapi nggak jadi beli? Oh ternyata tabrakan dengan promo ini gitu ya. Soalnya pas ini produk terkait ternyata ada yang lebih menarik. Ya, itu semua bisa diselusuri ya di log ya. Jadinya apa namanya bisa dipelajari psikologi konsumen itu dengan lebih natural ya, natural. Jadi kalau zaman dulu kan ini ya, mulainya dari kuesioner gitu kan ya, kuesioner. Jadinya kalau ini kan ya, apa namanya, kalau majalah di Jepang gitu kan misalnya ya, tiap edisi itu ada berhadiah gitu ya, berhadiah tapi apa namanya harus ngirimnya lewat pos atau lewat kalau sekarang lewat ini ya, lewat apa namanya, lewat online sudah gitu ya. Itu nah tapi harus ngisi kuesioner gitu ya, kuesioner gitu. Nanti diundi dari sana. Dari sana dapat opini pembaca kan ya, apa yang mau dibaca gitu bisa dapat ya. Gitu. Tapi itu nggak natural juga gitu ya, nggak terlalu natural karena pingin hadiah jadinya jawab yang bagus-bagus gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu mulai ditinggalkan gitu ya. Jadinya beberapa TV sampai sekarang belum berani ini ya migrasi semua bisa di streaming gitu belum berani ya semua. Nah kalau misalnya migrasi ke streaming dan ada kolom komentar gitu ya. Kalau di Indonesia kan sekarang setiap acara TV itu kadang ada Instagramnya gitu kan ya. Instagramnya atau apanya atau Twitternya gitu jadinya bisa orang ini ya bisa komen gitu kan. Oh episode kemarin nggak menarik gitu. Oh episode kemarin keren banget gitu bisa orang komentar seperti itu gitu ya dan itu natural gitu ya natural apalagi yang komen itu anonim gitu ya bisa seenaknya dia gitu ya mau komen sejelek-jeleknya gitu ya seperti itu. Nah itu ya ya tapi emang ada yang kebangetan jadinya emang ini ya apa namanya ya seperti itulah gitu ya. Jadi di sini kan kurang lebih bisa relatif dengan mengabaikan misalnya ya mengabaikan orang yang banyak punya klon gitu ya, klonengan gitu istilah ininya gitu kan ya. Dan yang bot-bot gitu ya, sana tuh ya relatif bisa ditelusuri dengan lebih natural gitu ya, siapa yang pro dan siapa yang kontra terhadap suatu produk, suatu acara TV, suatu seorang artis dan sebagainya gitu tindakannya apa gitu bisa kita telusuri ya jadinya itu jadinya orang menyimpulkan apa namanya lagi viral gitu viral positif atau negatif itu bisa tahu dari sana gitu juga ya dari seperti itu ya sedikit mungkin topiknya itu ya jadinya produk apa yang paling laku gitu kan udah jelas ya di sana misalnya produk apa yang paling laku tapi komentarnya negatif gitu ya. Ada mungkin oh murah gitu tapi ternyata baru dipakai seminggu meledak gitu ya. Itu mungkin banyak yang beli tapi banyak yang kecewa gitu ya. Ada yang banyak laku ya dan komentarnya bagus gitu. Oh ini bagus gitu, recommended banget gitu misalnya. Seperti itu ya. Itu semua bisa dianalisis ya. Dan kenapa saya cerita-cerita gini? Karena nanti di dunia kerja gitu, misalnya kalian di bagian data science gitu ya, data science, kurang lebih nggak melulu tentang algoritma atau tentang teknis masalah manajemen data, tapi pemahaman kalian terhadap data perusahaan gitu ya, itu diperlukan juga gitu ya, misalnya. Makanya dulu kan ada istilah blog marketing gitu ya sebelum ada sosial media ya intinya gimana mempromosikan produk itu dari blog dan bikin seolah-olah blog itu buatan orang yang nggak dibayar gitu kan ya natural ya kalau sekarang kan ada istilah influencer zaman dulu ya blogger ya kayak gitu ya kalau sekarang kan vlog gitu ya itu review produk gitu ya di setiap negara itu ini ya laris sekali seperti itu ya itu ya
kadang kan ada yang gini ya, apa namanya, itulah ya, apa namanya, kadang kan harus hati-hati juga sama yang gitu. Kadang, apa namanya, dia sengaja produk yang nggak di-endorse itu ini ya, komen negatif gitu. Komen negatif biar, "Oh nih jujur nih orangnya," gitu, biar bikin citra kayak gitu. Tapi giliran di-endorse nggak bilang-bilang, terus bilang bagus gitu. Kayak gitu kan, ada aja yang seperti itu mungkin ya, gitu. Nggak tahu gitu. Jadi ya, seperti itulah ini ya, gitu. Ya, ini contoh analisis kebiasaan konsumen yang minat terhadap buku, musik, film, dan lain-lain. Ya, pola iklim, cuaca, ya semua insight ya, informasi yang penting ya berarti. Jadinya IoT itu kalau di negara lain, gitu, kalau di Indonesia nggak tahu seberapa jauh penerapan IoT dalam ini ya sehari-hari itu nggak terlalu kelihatan ya kalau di sini ya. Masih di lingkup penelitian aja yang saya sering dengar gitu ya. Kalau produk-produk IoT mungkin kayak apa namanya lampu yang bisa dimatiin lewat HP yang gitu-gitu dijual umum sih di Tokopedia gitu ya. Itu juga salah satu ya kalau saya jadi pembimbing TA tuh banyak sekali yang datang mau bikin smart home dengan lampu kayak gitu. Saya bingung juga gitu kalau ditolak, ini nggak balik-balik gitu ya. Apa namanya habis itu lama nggak ada kabar. Kalau disetujui nanti juga terlalu sederhana dan apa namanya ya sama banget dengan yang udah ada gitu kan, serba salah juga sekarang, apalagi di era pandemi ini gitu kan ya, apa namanya nggak bisa banyak menuntut penerapan di lapangan juga macam-macam ya sana ya, seperti itu ya. Jadi analisis harus selalu memiliki tujuan yang jelas, artinya semua tujuannya jelas gitu ya. Misalnya kan kalau ini ya apa namanya majalah komik gitu misalnya di Jepang gitu kan ya. Apa namanya opini pembaca sama penjualan komik per ininya ya, per serinya itu yang dipakai untuk menempatkan episodenya itu di depan apa di belakang gitu ya di dalam komik gitu. Kayak gitu biasanya ya, macam-macam. Ya. Kayak itu ya. Jadi kita big data ini definisinya banyak ya, definisinya banyak ya. Jadinya ini kalau diterjemahin ya kurang lebih sebenarnya yang paling penting kalian pahami adalah 4V ini gitu ya. Atau 3V ya. 3V atau 5V. Nah, bingung kan? Di mana sih yang benar gitu? 3 apa 4 apa 5 gitu ya. Yang apa namanya yang paling gampang dipelajari adalah tiga ini gitu ya. Tiga ini. Artinya pertama adalah velocity ya, kecepatan data ya. Jadi saya nggak jelasin semua slide ya, karena sudah ada di video, saya jelasin bagian penting-penting aja ya. Kayak velocity ya, di sana ya, cepat bertambah ya. Zoom ini juga saat saya ngomong, ini mungkin seluruh Indonesia banyak yang lagi menambah data Zoom dengan streaming mengajar atau rapat atau macam-macam. Ya, jadi cepat gitu datanya ya, apa namanya itu. Di sini mungkin ada yang upload foto di Instagram lebih dari 5 foto sehari. Ya, jadinya itu ya apa namanya kan ada istilah satuan ini ya satuan ya joke saja gitu ya selfie per days gitu apa ada itu di Instagram ya dulu itu jadinya itu ya seberapa narsiskah Anda diukur dengan berapa selfie per hari gitu ya. Itu joke saja ya jangan baper. Ya, itu kayak sebenarnya kalau datanya cepat bertambah apa yang terjadi ya volumenya besar gitu ya, volumenya besar kan ya. Kalau kalian mau lihat semua foto di Instagram gitu misalnya, kalian sampai kakek nenek juga nggak akan cukup waktu kayaknya kan ya. Ada yang berani tantangan melihat semua foto. Ya nggak mungkin ya, gila itu namanya. Nah itu ya, banyak banget foto di Instagram gitu ya. Belum lagi video di YouTube, belum lagi postingan di Facebook. Nah, rasanya banyak ya itu. Ya, jadi tujuannya misalnya ingin tahu siapa sih yang lagi ngikut Cinnamon Challenge, enggak jangan-jangan yang jahat-jahat gitu ya. Apa namanya pokoknya tren tertentu di Instagram misalnya pose pose apa gitu ya yang lagi ngetren gitu. Berapa sih yang lagi ngetren apa ngikutin itu gitu misalnya bisa ditelusuri kan dengan hashtagnya gitu misalnya. Itu. Jadi siapa yang
fotonya di Indonesia dan apa namanya ciri-cirinya seperti ini gitu semua bisa ditelusuri ya, misalnya seperti itu. Ya terus variety ya, keragaman data ya terdapat ya. Data terstruktur ya, dan sana termasuk juga data unstructured ya sana ya. Jadinya itu. Jadi struktur data itu misalnya baris dan kolom gitu ya. Kalian sedang ambil sistem basis data kan ya, itu pasti ada baris sama kolom ya. Jadi ada nama, alamat, nomor telepon ya misalnya gitu ya, kolomnya ya. Ya barisnya yang ngikutin itu gitu ya. Sama kayak presensi, hampir bilang absensi, presensi kalian gitu kan, ada name, nama gitu kan ya. Seperti itu ya. Dan juga data tidak terstruktur, misalnya foto gitu ya, foto tidak terstruktur ya. Terstruktur sebenarnya ada X sama Y gitu ya, ada masing-masing apa namanya matrix, ada RGB-nya gitu kan ya. Seperti itu. Sebenarnya terstruktur tapi tidak bisa didata langsung kan ya, tidak bisa disamakan langsung gitu kan misalnya. Harus diekstraksi fitur dulu gitu kan ya. Misalnya jarak, misalnya menggunakan Viola Jones gitu, misalnya Haar Cascade gitu ya untuk mengukur jarak antar mata, ya, jarak mata dengan hidung gitu misalnya gitu untuk gitu. Dan tidak diatur dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya ya sana. Jadi bebas ya, tweet misalnya, posting blog, gambar, angka, bahkan data video gitu ya. Video mana yang 60 frame per second, video mana yang 30 frame per second, mana yang durasinya sekian, mana yang itu gitu ya, mana yang resolusinya 4K, mana yang gitu. Nah, yang keempat ini tidak wajib gitu ya. Tidak wajib adalah veracity ya, kesesuaian dengan fakta dan akurasi gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomong veracity di ranah sosmed, apa fakta dan akurasinya itu gitu ya. Bukan apa yang dibilang itu benar apa enggak gitu ya. Tapi benar atau tidak akun tersebut yang memposting itu gitu ya, kurang lebih ya. Itu misalnya salah contohnya ya. Dengan banyaknya data yang tersedia ya akan terdapat banyak perdebatan tentang keakuratan. Jadi ini ranah yang didebatkan gitu ya, akurasi. Kalau akurasi dari IoT itu ya jelas gitu ya, misalnya suhu 32 derajat Celcius tiba-tiba di detik kemudian 36 derajat Celcius, nggak mungkin akurat, nggak mungkin akurat. Fenomena alam seperti apa yang tiba-tiba dari 32 detik kemudian 36, nggak mungkin gitu ya. Itu anomali istilahnya. Itu nggak masuk akal gitu ya. Itu. Ya, dan banyak juga kan ya, anomali itu tidak mesti error di sensor, tapi bisa juga emang fenomena alam yang tidak wajar gitu ya, tidak wajar. Misalnya kandungan nitrogen meningkat gitu, misalnya menjelang adanya gempa gitu. Wah, serem, jangan sampai ya. Seperti itu. Misalnya ya, ada banyak teori-teori tentang apa namanya fenomena alam gitu ya. Misalnya di sana dicari ya. Laporan data era digital, apakah informasi itu asli atau tidak ya, asli atau tidak gitu. Jadi asli atau tidak itu ditentukan dari benar nggak orang itu yang memposting gitu ya. Sama kayak wawancara gitu kan ya. Misalnya Menteri A ya diwawancara gitu kan misalnya ya. Jadi beritanya hoax apa enggak itu bukan apa yang dibilang menteri itu hoax apa tidak gitu ya, tapi benar gak menteri itu yang ngomong kayak gitu gitu. Nah, di sana ya itu ya seperti itu. Ya terlepas dari yang dibilang tuh benar apa enggak itu ya itu ranah tanggung jawab. Tapi media itu memberitakan itu ya sampai apa namanya benar bahwa menteri atau pakar ini mengatakan demikian ya. Tentang yang dibilang pakar itu benar atau tidak ya itu beda lagi. Kalau mau suatu informasi yang sudah teruji dan benar itu ya carinya jangan di situs berita tapi carinya di apa jurnal ilmiah gitu ya. Misalnya itu ya. Seperti itu beda di sana. Jadinya misalnya apa namanya argumen saya benar karena pakar ini juga mengatakan demikian gitu. Misalnya itu ya diragukan gitu ya, diragukan juga karena sekarang ditelusuri pakarnya itu ngomong berdasarkan evaluasi apa gitu ya. Seperti itu. Jadi itu veracity itu nih perdebatannya panjang gitu ya.
Dan veracity nanti berkaitan dengan data cleaning gitu ya, data cleaning, data preparation ya sana untuk menyaring data mana yang tidak layak pakai dan layak pakai gitu ya sana ya, seperti itu. Dan ini untuk veracity ini perlu bantuan tenaga pakar juga gitu ya, seperti itu. Nah itu ini tadi bilangnya 5, lagi satu apa gitu ya? Lagi satu adalah value ya, value. Mana ada nggak sini? Oke. Ya, gitu ya. Jadi semua ini jadinya ya value gitu ya. Semuanya value ya. Ya, jadinya nilai dari keempat ini adalah value gitu ya. Ya, value itu apa ya? Nilai. Nilainya ya, harga suatu data itu ya diukur dari keempat ini gitu ya. Semakin banyak data semakin bagus ya. Terus datanya semakin apa namanya terupdate dengan rentan update yang mepet makin bagus ya. Misalnya ada data opini konsumen gitu ya, tapi di update-nya setahun sekali. Ya atau di update-nya tiap hari tapi ada bulan tidak ada update sama sekali gitu kan tidak konsisten ya, tidak konsisten. Terus variasi, bervariasi, misalnya ada gambar, ada video, ada kolom dan lain-lain gitu ya. Terus veracity, terus juga benar datanya gitu ya, benar. Memang tidak ada di hacking atau tidak ada menggunakan bot ya benar gitu misalnya kan ya. Kalau misalnya perang tagar di Twitter gitu kan sering pakai bot orang gitu ya jadinya veracity-nya sih diragukan gitu ya. Seperti itu. Nanti juga kalian pelajari di ini ya, apa namanya mana dia? Ya. Ini ya, pakai Tweepy ya. Tweepy ada contohnya ya, pakai Tweepy. Jadi Tweepy ini nanti bisa kalian pakai untuk ini ya, apa namanya, mengambil data dari Twitter berdasarkan keyword tertentu, hashtag tertentu. Bisa juga kalian memposting sesuatu secara berkala dari ini. Jadinya dengan menggunakan Tweepy itu kalian bisa bikin aplikasi bot ya. Bot itu sebenarnya gini loh, bukan untuk kampanye atau bukan untuk apa ini ya apa namanya itu tapi sebenarnya untuk misalnya ini ya menjawab otomatis keluhan pelanggan gitu misalnya kayak apa namanya akun Twitternya pajak gitu misalnya atau XL gitu kan bisa kita komplain lewat Twitter ya dengan hashtag tertentu gitu itu otomatis nanti dibalaskan gitu ya misalnya seperti itu ya itu sebenarnya ya tujuan baiknya kan seperti itu tapi ya itu ya banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik misalnya untuk menjatuhkan orang macam-macam gitu tuh jangan ya. Tuh. Ya, seperti itu ya di sini ya. Oke, itu ya. Nanti, nanti banyak topik-topik menarik di sini yang ini ya pasti berguna lah buat dunia kerja kalian setelah ini ya, setelah apa namanya tamat ini gitu ya. Jadi nggak kalau diseriusin nggak bakal rugi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi coba kita sekarang ini ya ikutin ini ya beberapa definisi ya. Ini kalau diterjemahin jadi aneh, ini saya biarin dalam bahasa Inggris ya. Jadi Bernard Marr ya sana. The basic idea behind the phrase ini ya, big data is that everything we do is increasingly leaving a digital trace. Ini apapun yang kita lakukan akan meninggalkan jejak digital ya di kedepannya, which we can use and analyze to become smarter. Ini bisa digunakan untuk dianalisis dan membuat keputusan yang lebih baik ya, lebih cerdas ya. The driving force in this brave new world access ever increasing volumes of data and or increase of ever increasing technological capability to mine that data for commercial insight gitu ya. Nah di sini pertama ada dua teknologi ya. Dua teknologi, jadinya pertama teknologi untuk menyimpan data yang besar gitu ya. Terus kedua adalah teknologi untuk ini ya, memproses data yang besar tersebut gitu ya. Jadinya kalau zaman saya SMA gitu misalnya zaman Pentium 4 itu yang nggak bisa main big data gitu, nggak bisa ya. Ya di era sekarang gitu semuanya minimal 64 bit ya multi core gitu ya baru bisa ya seperti itu.
ya diproses. Sekarang handphone kalian sekarang aja mungkin ini ya, jauh lebih canggih daripada komputer besar tahun 2000-an ya, itu ya, yang harganya puluhan juta gitu ya, seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya, lagi 5 tahun sekarang kan kayaknya biasa ya, PC 16 giga tuh biasa ya. Kayaknya ya, kalau saya cari di toko online tuh 5 juta gitu udah dapat ya PC 16 giga RAM gitu ya misalnya ya. Udah dapat itu zaman ini ya. Mungkin nanti akan ada zaman di mana ini ya, smartphone itu biasa 16 giga gitu ya. Itu bahkan biasa normalnya 32 gitu. Saya nggak tahu ya gitu. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan gitu ya. Itu ya. Itu di high volume ya, high velocity yang paling umum ya, high variety information. 3V itu yang paling umum ya. Asset that demands cost effective ya. Innovative form of information processing that enable and change insight, decision making, and process automation. Jadi ini ada 3 hal yang bisa dilakukan dengan big data ini, yaitu pertama menarik kesimpulan, kedua membuat dukungan keputusan ya, atau membuat keputusan, yang ketiga melakukan otomasi ya terhadap suatu kejadian gitu. Otomasi ini nggak cuma di IoT gitu, misalnya juga bisa di keputusan bisnis gitu, misalnya dibuat apa namanya, otomatis dibuat diskon untuk produk tertentu yang nggak laku-laku gitu, misalnya itu menurut Gartner ya. Oke ya, menurut Ernst and Young ya, sana big data refers to the dynamic, large and disparate volume of data being created by people, tools, and machine. Jadi ini membahas tentang sumbernya ya. Jadi sumbernya nggak mesti manusia, tapi bisa juga beberapa tool dan mesin gitu ya. Misalnya mesin itu lognya gitu ya. Misalnya mesin penjualan otomatis, mesin ATM gitu ya. Terus bisa juga tools gitu ya, misalnya alat yang bisa dibawa-bawa atau alat IoT gitu ya, bisa juga sana. Ya, kalau zaman dulu kan ini ya, misalnya ada alat pengukur itu diukur, habis itu dicatat di kertas lagi gitu ya, atau dicatat di laptop baru dibawa. Kalau ya sekarang kan diukur langsung dikirim ke server gitu ya, bisa ya. It requires new innovative and scalable technology to collect, host, and analytically process the vast amount of data gathered in order to derive real-time business insight that relate to consumer risk, profit, performance, productivity management, and enhance shareholder value ya sana. Jadi ini ya memerlukan suatu ini ya, teknologi yang inovatif dan baru dan bisa diskalakan gitu ya. Jadinya kalau kita ngomong tentang cloud computing, scalability itu wajib ya, scalability itu wajib, dan apa namanya, pasti dibahas gitu ya, karena apa namanya, ini ya, apa namanya, cloud computing itu nggak cuma memproses data yang besar, tapi bisa diskalakan sesuai dengan ukuran data, kurang lebih seperti itu ya. Itu. Ya, analytically proses. Jadinya bisa memproses itu secara analisis ya, sana juga. Ya, jadinya bisa memberikan ini ya, kesimpulan bisnis secara real time yang untuk konsumen ya, resiko ya, keuntungan ya, performa ya, kinerja ya, sama produktivitas ya, manajemen, dan tentang ini ya, pembagian nilai gitu ya, sana ya. Kalau lebih ya, baik dari lingkup eksternal ataupun internal, seperti yang ya itu ya. Jadinya ini yang definisi terakhir ya adalah ini ya, menurut Lisa Arthur ya, big data is collection of data from traditional and digital source ya, inside and outside company that represent source of ongoing discovery and analysis. Jadinya ini ya, apa namanya, big data itu tidak mesti semua berasal dari formulir digital gitu ya, bisa juga dari formulir kertas yang disalin ke digital gitu, bisa ya, seperti itu. Jadinya Amerika saja belum berani ya, misalnya bikin pemilu yang online gitu, belum berani. Makanya dia menggunakan kertas ya, menggunakan kertas, karena di negara bagian itu banyak yang tidak punya komputer juga ya, tidak menggunakan smartphone itu ya, apalagi di Indonesia kan gitu, seperti itu ya. Intinya
di lingkungan kita mungkin lingkungan ini mungkin rata-rata orang sudah smartphone gitu ya. Itu. Tapi banyak di negara maju sekalipun ini ya nggak maju sekalipun banyak yang belum smartphone. Di Jepang juga ya apalagi masih ada telepon umum ya, masih ada orang jual kartu telepon di Jepang itu masih ada ya, masih ada ya seperti itu. Ya, jadinya jangan juga mikir negara maju itu semuanya sudah melek teknologi itu enggak ya. Kalau negara maju itu kan bedanya ini ya, apa namanya pendapatan per kapita penduduknya yang lebih merata gitu ya di sana ya, kurang lebih itu. Ya, sama sana ya. Itu ya. Jadinya itu yang nanti digunakan untuk ini ya, apa namanya dari dalam dan luar perusahaan. Ya kalau dari dalam perusahaan itu kan ini ya, apa namanya kinerja pegawai, terus apa namanya jumlah produk yang bisa diproduksi, ya. Terus apa namanya kinerja marketing dan sebagainya macam-macam ya. Kalau luar tuh kan jumlah produk yang terjual ya jumlah produk yang dikembalikan opini konsumen dan lain-lain itu yang nanti digunakan untuk ini ya apa namanya menganalisis dan mendiscover gitu ya sana ya jadinya kalau misalnya punya usaha gitu kan ya harus di ini ya apa namanya nggak bisa beli barang langsung jual pasrah pasti laku gitu ya enggak gitu ya maksud pasti pasti kan harus ada analisis juga gitu ya analisis kira-kira kalau jualan ke siapa baru laku banyak gitu terus kalau ada yang beli tapi habis itu nggak beli lagi kira-kira apa sih masalahnya gitu ya seperti itu ya mungkin kalau terus produk makanan gitu ya waktu promo banyak yang datang tapi setelah promo nggak ada yang datang lagi gitu itu kenapa sih kira-kira apa nggak enak apa setelah promo apa namanya harganya kemahalan itu atau emang lagi ada tempat lain yang lagi promo dan konsumen diambil ke sana gitu kan macam-macam ya analisis bisa ini ya. Nah itu. Jadinya dari segi ini juga ini ya apa namanya IT konsultan itu sekarang ini nggak cuma masalah ini ya membahas mau bikin sistem informasi seperti apa gitu enggak tapi juga bagaimana tentang sosial media gitu ya seperti jadinya sekarang bergeser ya kalau zaman dulu kan dalam web design web development itu ada pekerjaan yang namanya search engine optimization gitu ya jadi gimana supaya situs kita tuh diakses banyak orang gitu ya itu kerjanya nggak sekali tapi berkali-kali harus gitu ya harus berkala. Nah, itu bergeser ke sosial media sekarang gitu ya bagaimana mempromosikan produk ke sosial media makanya banyak orang bisa kaya raya jadi influencer gitu kan ya luar biasa bedanya shiftingnya gini ya dia sebenarnya dengan adanya internet kayak YouTube itu sekarang ini ya peluang orang jadi apa ya artis atau ngaku artis ya gitu, atau gimana gitu ya maksudnya ya baik itu diakui apa enggak gitu ya yang penting kalau mereka dapat punya penghasilan dan bisa hidup dari sana kan berarti itu membuka peluang usaha baru gitu ya mungkin apa namanya kuota orang yang bisa muncul di TV itu kan sedikit gitu ya muncul di TV itu sedikit nah tapi kalau misalnya apa namanya, YouTube tuh kan unlimited ya. Masalah ditonton apa enggak tuh kan, ya itu beda lagi urusannya gitu ya, seperti itu ya. Ini itu banyak ya. Jadi ya kalau sekarang cari review produk gitu misalnya ya, bisa banyak sekali muncul ya di YouTube itu ya, bisa banyak sekali muncul. Jadi nggak kurangan opini kita gitu. Dan kalian juga bisa bikin review produk ya, kalau mau gitu ya. Itu. Jadinya siapapun bisa jadi konten kreator sekarang kan kalau ada niat ya. Masalah ditonton itu kan masalah usaha gitu ya. Ketika udah banyak yang nonton ya boleh ngaku ini misalnya influencer atau kan. Ya, itu terserah gitu ya, terserah ya. Ke- Kalau ada yang ngaku, ada yang membantah ya looping looping di sana gitu ya. Seperti itu ya. Salah. Ya, itu ya. Oke. Itu kurang lebih ya. Ya penjelasan yang lain ya.
banyak contohnya, nanti bisa kalian tonton videonya ya. Itu juga sini ada tentang Netflix ya, Spotify gitu ya. Saya sampai sekarang masih kesel sama Spotify sebenarnya gitu ya. Apa namanya, tapi masih saya langganan gitu ya. Biar gimana pun saya ini ya muter lagu yang saya suka itu tetap ada iklan ini ya, walaupun saya udah daftar premium juga tetap ada iklan musik-musik yang saya nggak bakal denger gitu ya. Itu gimana sih cara ngilanginnya gitu ya. Terus ada juga iklan-iklan podcast, you should try gitu ya. Nggak akan gitu, saya bilang nggak akan sampai saya, kecuali saya diikat di kursi dipaksa nonton, mungkin baru saya nonton podcast kayak gitu gitu. Maksudnya kayak gitu kan ya. Ini apa namanya? Masih lah gitu ya, begitu kita bayar keanggotaan premium, masih kita dipaksa dengan konten-konten iklan tertentu yang nggak bakal kita baca, tonton gitu. Itu saya agak kesal dengan Spotify gitu. Jadi saya mikir-mikir juga. Itu harusnya kan mereka bisa mikir ya, apa namanya, apa yang kita dengerin itu aja yang direkomend gitu ya. Bahkan saya masih perlu ini ya, masih perlu browsing sendiri untuk nyari apa namanya, musik baru yang pingin saya dengerin gitu sebenarnya itu ya. Tapi tetap direkomend yang nggak nyambung aja terus gitu, aneh sekali gitu ya. Itu misalnya ya, oke, itu ya sini. Nanti kita bahas visualisasi juga gitu ya, misalnya di sini ya, misalnya berdasarkan suhu udara ini, kalau dikasih warna gini kan gampang ya, misalnya oh merah ini panas ini nih gitu, oh ini sejuk nih gitu, oh ini agak panas ya, jelas dekat pantai panas ya gitu ya. Apalagi berjemur di pantai. Nah itu ya, ini panjang nanti gitu ya, sama ini. Itu bisa kalian pelajari ya sini. Data science. Ya jadi kalau orang IT mau jadi data scientist yang nggak bisa sendiri gitu ya. Misalnya kalau mau menyimpulkan suatu tentang pertanian itu harus dengan orang pertanian lah gitu. Kecuali kuliah pertanian juga gitu misalnya. Nggak bisa ya. Ini data science ya, banyak. Matematika, sains, statistik ya. Scientific method ya. Evaluasi secara scientist ya. Itu advanced computing visualization, hacker mindset. Jadinya hacker mindset di sini maksudnya eh cara melihat data yang berbeda. Hacker itu kan sebenarnya orang yang ingin mengubah suatu atau mempelajari sesuatu secara tidak resmi gitu ya. Misalnya TV itu dibongkar gitu ya, dipelajari, oh ini gimana gitu kan. Itu hacking juga misalnya gitu ya. Sana itu jadinya bukan hal yang negatif-negatif saja sebenarnya hacking gitu. Oke, itu ya ini. Ya, itu macam-macam ya, banyak. Kalau dijelasin bisa 2 jam. Videonya juga hampir 1 jam lebih ya, saya jelasin di sana, bisa kalian tonton. Oke, mungkin ini ya, apa namanya, ini ya. Intinya ini ada knowledge check. Dalam 1 jam, ya, Walmart mengumpulkan data sebesar 2,5 petabyte. Ya, ya dari 1 juta konsumennya ya. Ya, kalian merasa terabyte sudah besar, ya, ada petabyte gitu. Dan itu 1 jam, ya 1 jam. Tiap 1 jam 2,5 petabyte, perlu berapa hard disk tuh, gitu kan ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya, bisa ini dari 1 juta konsumennya. Di sini velocity-nya 1 jam gitu ya. Tiap 1 jam 2,5 bertambah, itu besar sekali gitu ya. Dan volumenya bisa kebayang, kalau 1 jam berarti kalau 2 jam 2,5 ya. Kalau 24 jam ya bukan 2,5 kali ini ya, bukan 2,5 kali 24 ya, nggak bisa gitu ya. Kan tengah malam tutup ya gitu. Seperti itu. Jadi itu 2,5 petabyte itu ya kurang lebih dirata-ratakan ya, dirata-ratakan selama 24 jam gitu ya. Dianggap seperti itu. Ya, kan nanti ada jam-jam rame, ada jam-jam sepi, mungkin jam 10 pagi itu ya ini ya ibu rumah tangga aja mungkin ya ke sana kan gitu. Kalau atau enggak ini ya apa namanya, mas-mas yang mungkin kuliahnya siang gitu ya. Gitu, kalau kalau misalnya nggak pandemi. Seperti itu ya, macam-macam ya. Itu ya ini ya macam-macam. Ya, terus ini ada suatu quotes yang menarik ya, quotes yang menarik. Orang Neil As ya, COE-nya Global E-commerce
Walmart. Nah, ini kalau quote-nya ini kalian dalamin gitu ya, dalamin dan bisa wujudkan, kalian bisa jadi orang terkaya di dunia gitu ya. Kalau ini bisa kalian wujudkan. Oke. Jadi ini ya, we want to know what every product in the world is. Jadi kita ingin tahu apa aja ada produk di dunia ini ya. We want to know who every person in the world is. Kita ingin tahu siapa aja orang di dunia ini. Ya ini artinya bukan namanya gitu ya. Untuk apa tahu nama ya? Nggak terlalu penting. Yang penting itu tinggalnya di mana ya. Sukanya produk kayak apa ya. Produk ini juga luas kan ya. Produk makanan, produk pakaian, produk elektronik gitu ya. Oh ini fanatik Android nih gitu. Oh ini fanatik iPhone nih gitu misalnya. Itu ya macam-macam ya. Terus oh ini suka makanan pedas nih gitu ya. Dan tinggalnya di Mataram gitu kan ya. Apa namanya kan nggak mungkin orang yang tinggal di Mataram dan suka makanan pedas ditawari produk misalnya gado-gado pedas dari Bandung gitu. Ya, gimana cara jualnya kan nggak mungkin ya, kecuali teleportasi gitu kan ya, udah dikirim lewat JNE udah keburu basi kan gitu ya. Itu. Ya pasti direkomendasikan gado-gado pedas yang misalnya ini ya, apa namanya ada di sekitaran Mataram kan gitu ya. Tapi pertama kita harus tahu berapa orang sih yang di Mataram ini yang lagi pingin makan gado-gado pedas gitu. Misalnya ya. Langsung tawarin gitu kan ya seperti itu ya. Itu ya. And we want to have the ability to connect them together in transaction. Jadi kita ingin menghubungkan mereka dalam transaksi gitu ya, transaksi. Nah seperti itu ya. Itu kita menghubungkan dalam transaksi ya. Jadinya bagaimana caranya dengan sosmed ya, dengan sosmed. Jadi kalau dengan sosmed itu kita bisa tahu opini yang relatif ini ya. Jujur, relatif jujur kan ada juga orang yang jaim di ini ya, di sosmed gitu ya. Misalnya ya, ya tapi relatif bisa kita dapat lah gitu ya. Soalnya kalau di dunia nyata kita nggak mungkin bisa dapat opini yang jujur kecuali kita kenal dekat sama orang itu gitu kan ya. Tapi kalau di sosmed kadang orang yang insecure tuh bisa posting apa aja yang sebenarnya sangat pribadi kan gitu ya. Itu ya misalnya ya, lagi makan di sini di posting itu sebenarnya itu inti ya data yang sangat empuk bagi pedagang gitu kan sebenarnya. Oh nih, oh berarti nih orang suka makan ayam taliwang nih gitu ya. Tapi kayaknya di tempat itu kurangnya gini 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 gini. Coba saya tawarin yang harganya hampir sama tapi dengan kemasan yang lebih menarik kayak gitu. Misalnya kan bisa jadi keputusan kayak coba tawarin gitu misalnya. Oh ternyata orang ini suka makan di sini, padahal tempat tinggalnya itu lebih dekat dengan restoran saya gitu ya. Bisa di promo kayak gitu misalnya gitu ya. Kalau kita tahu kan bisa kita ini ya seperti itu ya. Banyak ya apa namanya dia kalak-kalin seperti itu ya. Nah itulah gini ya apa namanya. Jadi IT ya IT itu berperan besar dalam marketing ini ya marketing apa namanya di era modern ini peluang kerja kalian itu banyak banget sebenarnya gitu ya kalau kalian mau apa namanya dalamin macam-macam ya berwirausaha juga bisa gitu ya misalnya kalian udah bisa bikin web sendiri buka toko online sendiri nah lain-lain bisa kalian nah, makanya di sini web crawling gitu ya kalian bukan hanya untuk TA aja gitu tapi kalian bisa pakai untuk ini loh bisa kalian pakai untuk apa namanya nanti kalian buka usaha itu bisa kalian web crawling ke sosmed atau apa-apa gitu ya misalnya untuk tahu pendapat orang tentang produk yang sejenis yang mau kalian jual gitu misalnya bisa ya. Jadi banyak sekali gitu. Atau kalian tawarin jasa seperti itu ke perusahaan lain gitu bisa juga gitu ya intinya. Macam-macam ya yang bisa kita lakukan ya. Oke, itu aja barangkali ini ya tentang apa namanya tentang materi ini ya. Jadi ada pertanyaan kira-kira ya itu ya kalau lebih ya. Oke, ada pertanyaan silakan ya.
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Tadi ada penjelasan tentang yang variasi, yang keragaman data itu Pak. Nah, kalau data-data yang disimpan itu harus sesuai jenisnya atau bagaimana Pak? ya. Lebih tepatnya harus sesuai tujuan ya, sesuai tujuan gitu kan ya. Jadi kan kalau misalnya suatu sistem itu kan, misalnya kayak Instagram itu kan tujuannya emang mengizinkan orang ngupload foto sama tulisannya gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kita apa namanya eh, menggunakan data di Instagram dengan web crawling gitu misalnya untuk tujuan penelitian kita, ya variasinya itu dibatasi dengan tujuan penelitian kita gitu ya di sana ya. Misalnya tujuannya apa namanya mencari foto-foto orang yang apa namanya berwisata di Lombok gitu misalnya kan ya itu jadinya nanti dicari hashtagnya misalnya kayak Gili Trawangan ya apa lagi ya Senggigi gitu kan misalnya dari sana bervariasi fotonya ya variasi itu dibatasi dengan objek wisata di Lombok aja gitu misalnya jadi nanti ada tulisan di Instagram ada fotonya dari sana mungkin kalau misalnya mau dilanjutkan dengan computer vision gitu kan ya bisa dianalisis mungkin posenya gitu saya nggak tahu juga ada nggak ekstraksi fitur ini ya kalau full body detection kan ada gitu kan misalnya membedakan orang pose berdiri tegak sama pose unik gitu misalnya ada apa enggak gitu misalnya itu kan ini ya menarik juga sebenarnya gitu ya. Itu barangkali ya maksud pertanyaannya ya. Iya Pak, mau nanya lagi Pak. Iya silakan. Kalau misalnya ada data berupa video, itu Iya. disimpan sesuai jenis. Misalnya video ini disimpan dengan video, gambar dengan gambar, teks dengan teks, Oh begitu Pak. iya ya, ya. Kalau misalnya nanti disimpannya ya nggak digabung ya, nggak digabung di apa namanya jadiin folder tersendiri gitu kan ya nanti seperti itu. Kalau misalnya di sistem web juga kan seperti itu ya. Jadinya kan kalau misalnya gambar atau video tuh bisa disimpan berupa blob ya itu jarang ya. Yang paling umum kan misalnya ngupload video atau apa tuh disimpan di folder langsung gitu ya, folder langsung. Dan nanti nama filenya itu yang dilingkan di apa namanya data data matrixnya kan itu ya data matrixnya maksudnya ya apa namanya data database gitu kan ya misalnya kan kalau kalian belajar di pemrograman web udah ngambil apa enggak tahu ya misalnya itu kan nanti ini ya apa namanya nama filenya itu kan yang disimpan, Mbak itu nama filenya nama file asli. Jarang sih biasanya nama file asli disimpan ya. Biasanya yang umum tuh nama file yang udah di rename ya. Karena nanti kan kalau nama file asli yang diupload itu bisa jadi apa namanya eh ada orang yang ngupload file dengan nama yang sama kan gitu ya. Itu yang kita khawatirkan jadinya misalnya di rename. Tapi disimpannya di folder yang beda. Video sama ini ya apa namanya foto beda. Nah, ketika kita memproses big data kalau tujuannya gitu ya, tujuannya misalnya eh hanya mau mempelajari data misalnya atau mau menganalisis data yang 2020 sampai 2021 gitu ya di tengah pandemi gitu misalnya itu ya kita bisa nanti copy filenya gitu ya atau kita buat tabel baru gitu ya tabel baru yang hanya isi kalau misalnya kan video sama gambarnya di copy untuk keperluan analisis itu kan mungkin boros di penyimpanan bisa jadi cuma data teksnya aja teks yang melingkan foto dan video itu aja yang disimpan nanti nama foto dan videonya itu disimpan di apa namanya tabel yang sudah dipisah ya antara tahun 2020 dan 21 dan tahun sebelum itu gitu ya misalnya itu. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi variasi itu gini loh maksudnya variasi itu selain penyimpanan juga maksudnya kita untuk yang mau kita analisis tuh apa gitu ya. Misalnya kita cuma pingin tahu ini, kita cuma pingin tahu misalnya siapa aja yang berwisata
ke Lombok selama masa pandemi gitu misalnya ya, kesimpulannya mau kayak gitu misalnya ya. Itu mungkin apa namanya kalau kita mau hemat gitu kan ya, mau hemat tidak banyak apa namanya ini bisa jadi teks saja cukup gitu kan ya. Jadinya data teks saja yang kita kumpulin. Jadi misalnya eh itu misalnya atau enggak selain data teks mungkin tagging ya, geotagging di Instagram itu bisa kita pakai. Oh ini benar orangnya fotonya diambil di Gili Trawangan itu mungkin cukup. Jadi kita nggak mungkin nggak mungkin kita nggak perlu menganalisis sampai ke foto dan videonya gitu mungkin ya seperti itu. Tapi ketika nilainya itu bisa lebih tinggi itu ketika ternyata menggunakan computer vision untuk menganalisis fotonya. Oh fotonya ini benar pemandangan Gili Trawangan, berarti orang ini nggak asal ngaku wisata ke Gili Trawangan. Itu misalnya. Terus ada video lagi gitu misalnya itu juga ini. Kalau video kan lebih bukti yang lebih dianggap lebih ini ya, dianggap lebih apa namanya otentik lagi gitu ya otentik lagi kalau foto tuh diedit dengan rapi kita bisa nggak tahu tapi kalau video agak susah kenapa karena video kan sekarang minimal 30 frame per second gitu kan ya kalau zaman dulu ada 15 frame per second gitu video kalau sekarang rata-rata 30 frame per second bahkan ada yang 60 gitu kan ya 60 intinya kalau mau ngedit video dimanipulasi apa namanya harus kerja 60 frame per detik itu ya bakal ini ya bakal capek gitu kan. Tapi kalau misalnya itu bisa jadi bukti juga gitu ya. Itu barangkali ya maksudnya. Ya Pak, terima kasih banyak. Iya ya, ya itu. Tapi kalau kalau misalnya nanti ngambil TA gitu, jangan semuanya diambil gitu ya. Jangan semuanya diambil, jadinya pemrosesan teks diambil, pemrosesan gambar diambil ya. Nanti kalian capek sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin yang total seperti itu nanti mungkin dibagi-bagi gitu ya. Ada temannya yang menganalisis teksnya, ada temannya yang menganalisis gambarnya gitu ya. Seperti itu mungkin. Salah saya nanti bisa kolaborasi juga gitu kan ya. Misalnya proses web crawlingnya ya bisa apa namanya dengan dosen A gitu ya, terus proses pengolahan citranya dengan dosen B gitu kan itu bisa kolaborasi antar lab juga gitu ya misalnya seperti itu. Oke, itu ya ada lagi pertanyaan dan pertanyaan menarik sekali ya tadi ya. Oke, gitu ya. Jadi itu ya harapan saya setelah sambil ngikutin atau setelah big data ini kalian ini ya lebih melihat sosial media terus toko online itu ya sebagai big data yang bisa kalian ambil kesimpulannya ya dan apa namanya web crawling itu sama dengan kita browsing gitu kan ya sama dengan kita browsing sebenarnya ini bukan hal yang ilegal gitu ya legal kalau misalnya kalian apa namanya melakukan spamming gitu baru ilegal ya misalnya kalian membuat suatu aplikasi jadi kita bisa ya bikin ini ya misalnya aplikasi untuk ngepost otomatis misalnya gitu ya ngepost otomatis di Facebook zaman dulu ya kalau sekarang udah diamankan jadinya ya jadinya sekarang kalau makanya ini ya apa namanya sekarang lebih banyak berbasis API ya aplikasi sosmed itu supaya orang nggak sembarangan pakai web crawling gitu ya misalnya seperti itu misalnya. Ya, oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Presensi udah saya share ya. Ya, itu ya jadinya ini ya untuk anak TI jangan hanya jadi pengguna sosmed gitu ya. Tapi manfaatkanlah sosmed itu ya. Seperti itu. Ya, barangkali ya. Oke, itu ya nanti ini ya, apa saya minta tolong ini ya dibikinin grup WA ya, grup WA untuk kelas A ini gitu ya. Jadinya kalau dosen lain kan ini ya, apa namanya, dosennya yang buatin gitu kan ya. Tapi kalau saya supaya mahasiswa yang langsung handle handle ini ya teman-temannya gitu biar kayak gitu nanti kan ada yang belum di add macam-macam gitu kan ya supaya bisa saling ngingetin tuh mungkin dibuatkan aja gitu ya.
Nanti terus di-add saya ya. Apa namanya. Ini biar saya ngasih pengumuman selain di Brajas juga bisa di lewat grup WA ya gitu ya. Ya nomor saya ada di SIA ya atau di apa di mana-mana ada ya kayaknya. Terus cari. Kalau ada yang nggak tahu bisa ini ya apa namanya di komen di FB-nya gitu ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, itu jadinya mudah-mudahan big data ini bisa menginspirasi banyak ya nanti ya untuk apa namanya ke depannya jadinya eh ya kalau TI relatif gini ya walaupun pandemi ya peluang ini ya peluang kerja adalah gitu ya tapi ya mudah-mudahan cepat lewat juga pandemi ini gitu ya seperti itu. Oke, itu barangkali untuk pertemuan ini nanti ini ya mungkin untuk beberapa pertemuan tertentu saya kasih post test ya kasih post test biar ini dituntut juga biar biar sama dengan ini ya yang lainnya juga. Oke. Itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Nanti bisa lewat WA dan lain-lain juga kalau ada pertanyaan ya. Oke, sekian terima kasih ya.